Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pada malam hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 5 yang berbunyi, "Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang kita dengarkan hari ini adalah penegasan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Hal yang menunjukkan bahwa kita benar sebagai anak-anak Allah adalah ketika Yesus Kristus menunjukkan dirinya dan menebus dosa-dosa kita, sehingga keberimanan kita kepada Dia yang telah datang bagi kita menjadikan kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita, sehingga status anak yang dimiliki oleh Yesus Kristus ternyata menjadi bagian kita karena kita telah berada di dalam Kristus. Ini menjadi pengertian yang sangat penting untuk dapat memposisikan hidup kita, diri kita, terkait tentang menjawab hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana keselamatan itu menjadi mungkin untuk dapat kita terima. Lihatlah apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ini, bahwasanya ini adalah kasih terbesar yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang tidak ada seorang pun mampu dapat menandinginya. Ini adalah kasih yang melampaui segala sesuatu.
Dan karena Yesus Kristus itu adalah kasih yang melampaui segala sesuatu, di sanalah letak nyata kemungkinan kita telah menerima anugerah keselamatan itu lewat pengorbanannya yang diberikannya ketika ia dipakukan di kayu salib, dan itu menjadi penegasan tentang bagaimana dia telah menanggung segala penderitaan kita, dan karena dia telah hidup di dalam kemurnian tanpa dosa dan tanpa cacat, itu menjadi substitusi yang benar terkait tentang kita digantikan oleh dia. Dan karena dia telah menggantikan kita menghadapi penderitaan itu, di sana letak kebahagiaan kita. Kita tidak boleh melepaskan ini hanya karena tergiur oleh godaan-godaan ini dan itu. Seolah-olah ini adalah menjadi sesuatu hal yang bersifat sederhana, karena masa begitu mudahnya. Menurut saudara itu adalah sesuatu hal yang mudah, tetapi ketika kita mencerna terkait tentang kata iman, iman itu ternyata akan memurnikan hati. Hati kita adalah inti kehidupan kita. Ini seperti pintu yang kita buka untuk dapat melihat dunia ini. Jika hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang kotor atau yang jahat, maka jahat jugalah hidup kita. Sebab itulah bagian dari pelita bagaimana hidup itu ditentukan dari dalam. Ketika kita telah beriman, hal itu telah dipengaruhi oleh iman kita kepada Kristus, maka kita menjadi sosok yang bisa dimurnikan karena firman Tuhan telah menguasai diri kita. Saudaraku yang terkasih, marilah kita merenungkan ini, bahwa di dalam Dialah kita menerima keselamatan. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Apapun ceritanya, keselamatan itu hanya dapat kita terima dari Yesus Kristus semata. Kiranya Tuhan menolong saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Merenungkan bagaimana proses terjadinya, sehingga kami disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bukan karena usaha kami, tetapi karena anugerah yang Tuhan telah lakukan. Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal itu, menolong kami menderita, hidup tanpa noda dan celah. Dalam kemurniannya, Ia menanggung segala penderitaan dan menjadi jalan untuk kami menerima keselamatan. Terpuji Engkau Bapa, inilah kami yang Engkau telah tebus di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan memuji Engkau. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.